Selamat malam. Sekali lagi saya menyapa seluruh alumni yang baru bergabung. Tadi 59, puji Tuhan sudah 76 alumni yang bergabung. Selamat tahun baru 2021 untuk kita semua, ya, abang, kakak, dan seluruh alumni. Puji Tuhan kita memasuki tahun yang baru, bahkan sebentar lagi bulan yang baru di Februari. Ya, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus dianugerahkan bagi kita saat ini. Mazmur 96 ayat 1 dan 2 berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Mari kita menyanyi dengan penuh sukacita dan sorak-sorai penuh ucapan syukur kepada Tuhan melalui pujian, nyanyian, nyanyikan nyanyian baru. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Silakan jika mau mengekspresikan diri dengan menari. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, mari bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Kita saja. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, mari bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Wanita saja. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, mari bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Dia bergantung surga dan isinya serta isi dunia. Tapi sungai penuh indah dan kepulangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, mari bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Wahai raja-raja dan bangsa di bumi yang meminta dunia, menang-menang yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, mari bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaan, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, mari bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Minta kesediaan Bang Eli untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kembali pada malam hari ini kami boleh menikmati ibadah raya bersama dengan alumni dan semua keluarga yang ada di berbagai tempat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami 1 tahun lamanya. Dan di tahun yang baru ini, kembali kami boleh dipertemukan di dalam acara kebaktian raya alumni malam hari ini. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan yang memenuhi hati kami dengan sukacita, yang memberikan kami semangat untuk merindukan Engkau, berjumpa secara pribadi.
mengalami kuasa firman Tuhan. Dan walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, dihalangi oleh jarak dan juga ruang, tetapi kehadiran Tuhan menghangatkan persekutuan di antara kami. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang tidak terbatas bekerja untuk memberkati kami semua dan membuat semua alat-alat telekomunikasi yang kami gunakan berfungsi dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong biarlah semua peserta yang ada di Zoom ini maupun mereka yang mengikuti di YouTube, kiranya Tuhan lawatlah mereka, berkati mereka melalui acara yang sudah disiapkan dengan baik pada malam hari ini. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan memenuhi hati kami, kasih Tuhan membuat kami semakin merindukan Engkau kami alami dalam kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami malam hari ini hanya jadi di dalam satu pengakuan, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia turun atas kita dan saudara-saudara semua malam hari ini. Sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus dan karya pekerjaan daripada Roh Kudus melawat kita dan memberkati kita di dalam ibadah bersama kita malam ini. Amin. Abang, kakak, dan seluruh alumni yang terkasih, kita sudah melalui tahun 2020 dengan beragam rasa tentunya dan kisah yang tentu akan terus kita ingat karena pandemi yang terjadi di tahun 2020. Dan itu membuat banyak sekali perubahan yang terjadi tidak hanya kita tetapi dunia ini. Kita akan saksikan wajah tahun 2020 yang lalu di dalam sekelumit video yang akan ditampilkan berikut ini. Sound to the beat, bang. Parlemen Eropa menyetujui perjanjian pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit di 31 Januari ini. Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle telah resmi mundur sebagai anggota senior kerajaan Inggris. Pada saat PSBB ini dilaksanakan, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Coronavirus. Coronavirus. An outbreak, an international public health emergency.
juta dosis vaksin COVID-19. Jika kita dapat melalui tahun 2020 sampai hari ini tahun 2021, hari yang ke-30. Satu, sesungguhnya semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Beradaptasi dan bersahabat dengan semua perubahan yang dengan cepat, sementara tetap harus waspada dengan kesehatan kita, bukan hal yang mudah. Namun Tuhanlah yang menyediakan dan mencukupkan anugerahnya, jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Sebagaimana kita ada sampai hari ini. It's only by His grace. Bersama kita naikkan lagu Grace Alone.
Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga alumni yang saat ini jauh merantau di negeri orang. Sudah bergabung, sepertinya sudah terlihat di tampilan layar saya ada Kak Ika. Selamat malam Kak Ika, Bang Adam. Di sana di Dubai malam atau siang ya? Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari keluarga Bang Adam Troy Simanjuntak, alumni Fakultas Teknik UI tahun 94. Dipersilahkan Abang dan Kakak. Halo, selamat malam Santi. Selamat malam Kak Ika. Semuanya. Kayaknya di sini ada Bang Adam. Bang Adam mau ngomong dulu. Di sana siang ya Kak? Sore ya. Oh, sore. Jam 4 kurang. Ya. Oke Kak. Halo Bang Adam. Nah, lagi masih kerja. Bang Adam nih lagi kerja. Masih kerja. Dia di rumah sakit nih belakang. Oke. Oke Bang. Wow. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan dahulu? Ya, puji syukur. Kita panjatkan Tuhan kalau ya kita selama setahun lalu kita diberikan. kurang jelas Bang. Ini kayaknya karena komputer nih. Komputernya kayaknya emang masalah dengan mikrofon ya. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Setahun penuh Tuhan memberikan pimpinan, bukan cuma tapi pimpinan bagaimana kita harus melangkah dan ya jauh dari mana-mana ya. Jadi standar sama Tuhan tuh memang benar-benar sungguh-sungguh karena nggak bisa bersandar sama keluarga paling nggak. Ya, terima kasih juga terutama buat kesehatan ya, karena saya kalau semua orang boleh lockdown, kita yang supporter rumah sakit nggak boleh lockdown, harus bekerja. Ya itu sih. Ya puji syukur sampai sekarang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kami bertiga sehat dan juga terlibat di pelayanan di gereja, banyak yang memimpin Bible study juga, dan ya mendapat banyak berkat dari Bible study karena kita sama ya seperti terkata kekuatan dari gerejanya itu dari Bible study, dari ya kelompok-kelompok Bible study gitu. Jadi kita percaya bahwa kelompok besar nggak cukup gitu untuk membangun kita gitu dalam iman kepada Tuhan, terus lewat kelompok-kelompok Bible study gitu. Jadi semua terlibat gitu. Oh, gerejanya namanya Evangelical Community Church. Dia kita interdenominasi, tapi sebenarnya sih nggak interdenominasi sama sekali ya. Yang paling menonjol sih kita Bible study dan expositories preaching. Jadi dari minggu ke minggu kita belajar kitab-kitab gitu ya. Ya begitu sih. Sejauh ini sih apa yang kita pelajarin dari perkantas itu nggak ada yang berbeda ya. Jadi memang kita sangat merasain di gereja ini gitu. Itu kali Ika ada yang mau nambahin Ika? Sebenarnya supaya singkat, kami gitu ya tepatnya mau mengucapkan terima kasih. Halo, kedengaran nggak suaranya? Jelas. Oh ya, mau mengucapkan terima kasih untuk pelayanan perkantas gitu ya, dengan semua stafnya. Ada Mang Sagala, ada Bang Eli, dan teringat staf-staf mahasiswa yang dulu melayani gitu. 9 tahun kami tinggal di Abu Dhabi ya tepatnya ya, bukan di Dubai, satu negara, tapi beda 1,5 jam lah. Satu negara. Nah, 9 tahun kami di sini, kami bersyukur mengingat ke belakang bahwa kami mengenal perkantas itu.
yang telah mengajarkan kami mulai dari basic gitu ya, membaca Alkitab, memperkenalkan kami kembali mengenai Tuhan Yesus gitu ya, sehingga kami belajar untuk hidup, untuk taat gitu sama Tuhan Yesus. Dan itu sangat berguna ketika kami hidup di sini, ketika kami mencoba untuk mencari gereja yang tepat gitu ya setelah menjadi alumni. Gereja yang kami pilih adalah gereja yang sungguh-sungguh seperti perkantas gitu sebenarnya. Dalam artian khotbahnya eksposisi setiap minggu, lalu membahas kitab gitu ya. Ketika kami mahasiswa punya life group, bilang kayak kelompok kecil itu, dan pelayanannya baik gitu. Dan bersyukur bahwa apa yang telah ditaburkan oleh perkantas ketika kami mahasiswa, sungguh-sungguh kami nikmati ketika kami berada di gereja ini gitu. Jadi meskipun di sini negara Muslim, tapi ada gereja ya. Beda dengan Saudi yang gerejanya di bawah tanah gitu ya, underground. Di sini gereja resmi, pemerintah bahkan mendukung gitu ya, memberikan uang untuk membangun gereja, memberikan tanah, dan kerjasamanya baik dengan gereja. Jadi kami bersyukur kalau mengingat tahun-tahun mahasiswa kami gitu ya, belajar PA, belajar mengenai doktrin-doktrin, itu sungguh menguatkan. Itu saja sih yang mau kami saksikan, bersyukur atas anugerah Tuhan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Ika dan Bang Adam. Ada kesaksian berikutnya yang akan disampaikan melalui pujian. We see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth, with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We walk by faith and not by sight. By faith the prophets saw a day when the longed-for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost,
by faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. Terima kasih untuk Bang Adam, Kak Ika, dan Joshua atas kesaksian pujian yang begitu indah. Jadi kalau alumni yang baru-baru mungkin tidak terlalu sering bertemu dengan Bang Adam ya, tapi lagunya mungkin sering didengar. Kalau sering dengar lagu album Our Heritage-nya Perkantas, suara Bang Adam ini sering diperdengarkan dan kita dengar mungkin sudah sangat hafal gitu ya. Kiranya Tuhan terus memberkati keluarga Bang Adam dan Kak Ika dan Joshua di sana, dan terus menjadi berkat, dan kita tunggu terus puji-pujian yang indah yang memberkati kita. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh keluarga Bang Adam. We walk by faith and not by sight. Itu sesuatu yang menjadi tidak mudah bagi kita alumni di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kita hadapi dan krisis yang terjadi karenanya. Menjadi suatu tantangan untuk tetap melihat dengan mata iman, bukan dengan penglihatan yang ada di depan kita. Biarlah kita dapat terus berserah diri dan berkata kepada Tuhan, "Teach me thy way, O Lord. Teach me thy way." Mari kita persiapkan hati kita untuk firman yang akan diberitakan oleh hambanya, Amang Pendeta Sagala, dengan menyanyikan lagu Teach me thy way, O Lord. Teach me thy way,
journey's done, until the crown is won. Teach me thy way. Pada Amang Sagala, dipersilakan. Baik, puji Tuhan. Apakah suara saya cukup jelas kedengaran? Jelas sekali, Amang. Ya, screen-nya diangkat aja. Udah diangkat screen-nya. Ya, supaya jangan screen yang mendominasi, tapi orangnya yang mendominasi. Ya, saya lihat tadi ada Bang Peter. Masih lagi connect, Bang Peter? Lagi connect ya? Ya, ada Bang. Nah, saya tadi kirim pesan, boleh doa pembukaan untuk firman. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur setiap kali kami boleh diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami bersyukur karena dalam persekutuan ini kita menyaksikan begitu banyak anak-anak Tuhan yang punya kerinduan untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan, menikmati pujian, menikmati firman. Dan kami bersyukur menyaksikan Tuhan setia memelihara anak-anak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami saat ini ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Bukalah hati kami, sucikan dan layakkan kami mendengar suara Tuhan lewat hamba-Mu, Pendeta Mengampus Segala. Berkatilah kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang terkasih, kita akan baca firman Tuhan dari Bilangan 13. Ya, Bilangan 13 ayat 1 dan ayat 2, itu bagian pertama. Lalu kita lompat ya ke ayatnya 17 sampai 20, lalu 25 33 yang diatur oleh Luce. Silakan Luce. Ya, tadi ayat 1 tapi kayaknya dia keputus deh. Minta ayat Bilangan 13 ayat 1 sampai 2 minta Bang Togi Sinaga ya. Bilangan 13 ayat 17 sampai 20 Kak Sinta, Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 Nesia. Silakan Bang Togi dimulai. Bang Togi masih mute. Bang Togi. Masih mute itu. Oh iya, Oh. silakan. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2. 2. Iya. Demikian firman Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seseorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak?
tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nesia, silakan. Nesia, belum dibuka mic-nya. Oke. Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Terima kasih kepada semua saudaraku, alumni dimanapun berada. Ya, salam sejahtera. Nggak bisa saya sebut selamat malam kan ya, karena beda-beda waktunya. Apa yang Amang, mic-nya ketutup. Oh, sorry. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya tidak bisa sebutkan selamat malam atau selamat pagi karena beda waktunya, bukan? Apa yang dikatakan Santi tadi benar. Santi Mama Joshua ya? Ya, betul? Betul. Betul. Berarti Santi sama dengan Ika dong. Ika juga Mama Joshua kan? Betul. Wah, kompak kalian ya. Dulu eksposisi Joshua mungkin Bang mahasiswanya. Iya. Tadi saya melihat Joshua, saya jadi tergoda untuk minta dia main piano itu. Tapi lain kali aja ya. Soalnya jago dia main piano. Ya, saya lihat di Facebook itu. Jadi Mama Joshua tadi berkata, Mama Joshua dari Depok, bukan Mama Joshua dari Abu Dhabi ya. Mama Joshua dari Depok tadi mengatakan, ada bagusnya ini kita punya kondisi pandemik ini. Dengan demikian kita jadi ada ibadah global. Benar sekali, benar sekali. 2 jempol, Santi. 2 bukan 1. Jadi kalau banyak orang pandemik ini kesulitan, masalah, saya selalu berkata untuk kita anak Tuhan, karena Tuhan yang mengontrol, mengendalikan alam ini, bagi kita ini harus kita jadikan berkat. Sekali lagi, bagi kita harus kita jadikan ini berkat. Dan itulah sebenarnya yang kita lakukan dengan ibadah ini. Jadi kalau orang berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, ya itu yang kita lakukan. Kalau saya tipe staf alumni pemalas, tinggal tidur-tidur aja, bikin alasan macam-macam, tunggu gaji tiap bulan,
ditransfer sama si Rara, ya kan? Nah, kita nggak bisa ketemu di Keramat 7, di pintu air, atau di mana saja. Dan saya tinggal cari alasan, 1001 macam alasan. Ya, tapi kita semua tahu apa yang namanya when there is a will, there is a way. Makanya saya berkata kepada divisi alumni waktu kita rapat, kita harus adakan. Kita adakan GCLC, ya. Nah, GCLC selama ini di pintu air yang datang paling 40, paling banyak 40. Ya biasanya antara 30-35. Karena dibatasi oleh jarak transportasi waktu. Nah, tapi sekarang setiap kali kita adakan GCLC itu ratusan. Nah, dalam bulan Februari ini kita akan membahas kembali GCLC lagi. Ya. Kita akan membahas Injil Yohanes ya, Lucia. Iya, Mang. Iya, kita akan membahas Injil Yohanes. Nah, GCLC banyak. Lalu kita juga adakan ibadah regional. Kita adakan juga ibadah global seperti ini. Kalau tidak ada pandemik, nggak mungkin ini terjadi, bukan? Nah, saya mau kasih tahu kepada semua saudara-saudaraku alumni dimanapun kalian berada. Kalau kalian menghayati Ibrani 10, 24, 25, inilah perwujudannya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sebaliknya cari sebanyak-banyaknya ibadah. Itu yang terjadi. Tahunan alumni yang lalu dalam rapat hampir diputuskan. Tidak mungkinlah bisa kita lakukan itu. Tahunan alumni. Tapi saya berkata kepada panitia, sekiranya yang datang cuma 2 atau 3 pesertanya, plus kalian nggak apa-apa, saya siap. Akhirnya yang datang 1000 lebih. 700 entry. Dan itu pasangan suami istri ada anak. Dan itu terbanyak selama ini. Jadi makin terbuktilah kita yang setia Tuhan melihat dari sorga. Bukan soal seberapa canggih kita melakukan. Tapi berapa sungguh kita melakukan. Saya ulangi. Bukan soal berapa canggih, berapa hebat, berapa efektif, berapa banyak strategi yang kita terapkan. Oh, tentu kita akan melakukan itu. Certainly we all will do all these kind of things, the best of us. Itu akan kita lihat sebentar lagi. Tetapi ketika many problems, many challenges, many temptations we are facing in front, then God is much greater than our problem. Kita sudah tahu itu. Nah, karena itulah kita mengadakan ini. Ibadah alumni global pertama sekitar 600-an. Sekarang tadi katanya, kata Santi tadi ada berapa Santi? Sekitar sekarang 135, Bang. 135 entry. Ya, entry kan? Jadi bisa juga suami istri kan? Nah, sekiranya yang datang itu hanya 7, nggak apa-apa juga. Ya, tolong ya. Jadi bagi semua yang ada di desa, di kota, di luar negeri, satu hal saya sebagai hamba Tuhan menyadari, yang paling penting buat kalian adalah relasimu dengan Tuhan. Gak ada yang jauh lebih penting dari situ. Izinkan saya berkata, mungkin saya salah seorang paling tua dari kalian semua. Saya lebih banyak makan asam garam. Akhirnya saya melihat sekarang. Mau berapa hartamu? Saya nggak peduli itu. Saya nggak tertarik dengan hartamu. Maafkan saya ngomong apa adanya. Sebagai abang saya bicara kepada adiknya. Saya aja nggak tertarik dengan hartamu. Apalagi Tuhan Yesus. Tetapi saya sangat tertarik dengan kerohanianmu. Itulah sebabnya. Ibrani 10 berkata, marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Kalau sekiranya kalian melakukan ini, maka umpama kalian merasa aku cukup kuat, tetap kalian butuh ibadah seperti ini. Untuk apa? Coba lihat itu. Kita jalan-jalan melihat layar ini. Kita klik. Kita lihat ada siapa? Bang Togi. Kita lihat lagi ada siapa? Dewi Damanik. Kita lihat lagi siapa? Ada Ruth. Nah, ini kita bisa panjatkan doa-doa spontan. Di sini kita bisa jadi berkat. Apalagi kalau kita saling mengenal selama ini. Apalagi kalau saya melihat si Togi ini, Bang Togi ini, begitu kita ibadah global, salah satu yang mataku melotot ini Bang Togi ini. Yang tinggal di mana Bang Togi tinggal? Di Riyadh ya. Hidupkan mic-mu dulu. Di Riyadh. Nah, di Riyadh. Salah satu yang kulihat adalah dia hadir atau tidak. Karena apa? Bang Togi ini kesepian ini. Istri dan anak-anak di Indonesia. Nah, kita doakan dengan sekali sebulan seperti ini, Bang Togi disegarkan oleh kita. Habis itu ketemu lagi dia nanti dengan orang-orang tidak seiman. Bukan saja tidak seiman, bahasanya pun beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkata begitu itu. Kalau Adam tadi masih lumayan. Ada istrinya si Ika yang sangat cantik. Ada anaknya si Joshua yang ganteng. Main stres-stres dia si Joshua main musik. Kalau Bang Togi ini nggak ada. Itu satu contoh. Jadi ini kalau saya mau bercerita nanti habis waktu. Saya nggak jadi berbagi firman. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku, adik-adikku alumni, sebisa-bisanya kalian prioritaskan ikut sekali sebulan ibadah global ini. Sekiranya Anda tidak merasa perlu karena imanmu, rohmu sangat menyala-nyala, maka orang lain memerlukanmu. Datanglah, lihatlah, dan doakanlah. Dan saya harus berkata, itulah ciri kerohanian yang benar. Ketika Anda hanya memperhatikan keperluanmu, maka kerohanianmu, maafkan, masih sangat jelek. Tetapi ketika gelisah terus, melihat kerohanian orang lain, maka disitulah tanda-tanda kerohanianmu sudah bagus. Tadi pagi saya terkesan sekali mendengar seorang hamba Tuhan. Rupanya dia sudah di ring. Pantasan dia jarang kulihat. Dia di ring jantungnya dan waktu dia khotbah sesak-sesak. Umur baru jalan 50 tahun. Waktu saya lihat dia, wah, kasihan juga ini orang. Langsung saya lihat diri saya umur hampir 65 masih segar begini. Terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Nah dia berkata apa? Orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, nggak usah melayani lagi Pak. Karena apa? Penyakit jantung begini, justru yang paling penting istirahat. Tolong Pak. Lalu dia bilang apa? Saya singkat aja kesaksiannya di dalam khotbahnya itu yang direkam di YouTube. Dia mengatakan apa? Tolong Bapak Ibu saudaraku yang peduli dengan saya, terima kasih atas kepedulian kalian. Kalau selama ini saya melayani dengan semangat, saya akan double semangatnya sekarang setelah sakit. Kalau selama ini saya mengkritisi pendeta-pendeta abal-abal yang banyak mengajarkan kekacauan seperti Yosua Teu, kata dia, saya mengutip kalimatnya ya. Itu pendeta abal-abal, itu kacau, itu manusia bidat itu, tapi dia memberikan debat antara Kristen dengan Egy Sujana, padahal dia tidak mewakili Kristen, dia mewakili bidat. Wah, dia marah itu, tiba-tiba dia semangat dia. Maka saya akan double mengkritisi mereka. Kalau misalnya saya mati gara-gara itu, ya puji Tuhan. Dia bilang gitu loh, santai. Emangnya buat apa berlama-lama hidup kalau tidak berbuah? Tapi mungkin memang semangat saya tidak seperti dulu katanya. Memang betul. Setiap kali dia ngomong 5 menit, dia minum air. 5 menit dia minum air.
Dan dia terengah-engah. Nggak apa-apa katanya. Tapi semangatku double. Nah itulah kita bahas sekarang. Tahun baru, semangat baru. Tahun baru, semangat baru. Mungkin pekerjaannya sama. Mungkin tempat tinggalnya sama. Mungkin yang dihadapi sama atau lebih berat. Tapi biarlah menghadapi semua itu dengan semangat yang baru. Istrinya juga sama kan? Iya dong, kan nggak boleh ganti istri. Tapi semangat mencintainya baru. Saya tadi lihat boru saya, Mama si Angel, si Pahutar, mesra kali dengan suaminya di sebelahnya kulihat. Nah begitulah. Ya, istri sama, suami sama. Kemesraan, semangat baru harus begitu. Kulihat si Lusa ketawa dia mendengar saya. Iya, si Hubert sama. Malah mungkin maaf makin buncit kali dia karena makmur. Ya, work from home. Jadi gendut sekitar perut. Tapi kasihi dengan semangat yang baru. Nah, itu dia. Suami juga begitu kepada istri yang baru. Anak juga baru, semua baru. Itulah yang kita harapkan. Nah kalau tidak, kita tanya gini. Buat apa Tuhan memanjangkan hidup kita? Kenapa nggak dipanggil aja kita? Do you take your life seriously? Do you value your life seriously? If not, I remind you, you must think that way. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, di tengah-tengah suasana COVID, kalau terjemahan bahasa Batak, bermatian manusia itu, terjemahan bahasa Batak, marmatean jolmain, gitu kan, langsung saya terjemahkan. Ya, marmatean, bermatian manusia itu 151, maka hidup saya ini makin mahal. Itu dia. Nah makin mahal itu untuk apa? Saya mau cerita banyak tapi saya langsung masuk ke dalam firman Tuhan itu tadi. Saya harapkan tetap terbuka firman Tuhannya. Bilangan 13 tadi, sabda Allah kepada Musa mengarahkan mereka kepada semacam tahun baru, semacam wilayah baru, dan semangat baru. Ini juga yang saya bagikan kepada STT Trinity ketika kita mulai ya, ibadah awal tahun. Saya harap dengan penekanan yang berbeda semua kita dapat berikan. Pertama, kalau kita bicara tentang tahun baru 2021, dari Musa ini kita belajar yang pertama adalah apa? Saya akan buat semua bahasa Inggris supaya mudah diingat. Nah, berkhotbah itu kan begitu kan? Not just sharing the word of God, but how to share in a very effective way that the listeners, the audience can get it easily. Ya, more easily. Bagaimana supaya lebih mudah. Maka saya akan bikin yang pertama adalah ada 5 kita pelajari plus nanti yang ke-6. Yaitu apa? Destiny. Yang kedua, quality. Yang ketiga, strategi. Yang keempat, unity. Yang kelima, purity. Dan yang keenam, tetap andalkan Tuhan dalam hidup. Saya mulai dari yang pertama. Tahun baru, semangat baru. You must be certain with your destiny. Where are you going to in the year of 2021? Destiny berarti tujuan. Artinya tanah Kanaan saudara mesti jelas. Itu yang kita baca tadi ayat 1. Ya, dan ayat 2. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Tanah Kanaanmu di mana? Mungkin 2021 sama saja dengan 2020. Tapi semangat baru. Perbaharui. Harus jelas. Jangan sampai hidup bekerja asal kerja.
Seperti kata lagu yang tidak enak itu. Que sera, sera. Whatever will be, will be. Jangan. Ya. Kita harus punya tujuan. Saya terkesan kira-kira 3 bulan lalu, saya mendapat video seorang Jepang, umurnya kalau tidak salah 119 tahun. Dia berkata, masih ada yang nggak obsesi dalam hidup kakek. Dia berkata, salah satu, saya mau mengikuti, menghadiri Olimpiade yang akan datang. Ada yang tahu kapan Olimpiade yang akan datang? Saya mau hadir katanya. Nah itu dia. Padahal umur sudah 119. Dimanapun rekan-rekan bekerja, dalam negeri, luar negeri, kota besar, di desa kecil, saya mohon dari ayat 2 ini garis bawahi. Tuhan, tujuan hidup saya 2021 ini apa itu? Tuliskan, uraikan, jangan abstrak, buat dia jelas. Misalnya, supaya saya makin nyata memuliakan Tuhan, abstrak itu. Kalau mau saya konkret, saya membangun kampus Trinity tahap ketiga. Mau 1 lantai, mau setengah lantai, itu 1. Yang kedua, saya mengajar tiap pelajaran dengan serius. Yang ketiga, nah mesti jelas. Di mana tanah Kanaan. Dan saudaraku yang terkasih, ketika saya bicara soal tanah Kanaan ini, mohon diingat. Kecenderungan kita menjadikan tanah Kanaan kita adalah apa? Zona aman, zona nyaman, zona untung. Mana yang menguntungkan, mana yang lebih enak. Tapi jangan. Tujuan hidup kita, our destiny, tergantung kepada apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu biarlah semua anak Tuhan bertanya, Tuhan, apa lagi yang Tuhan inginkan kulakukan 2021 ini? Kalau saya lihat adikku Bang Peter di depanku ini, mungkin 2020 dia sudah berbuah lebat, tapi 2021 sebagai anak Tuhan dia akan bertanya, apalagi? Sama seperti Paulus, waktu dia menulis Filipi 3, yang kukehendakilah mengenal dia, tidak berarti Paulus tidak mengenal. Dia sudah kenal Tuhan. Dia sudah melayani. Dia sudah setia kemana-mana. Ketika dia tulis itu surat kira-kira tahun 61 atau 60 akhir, dia sudah melayani Tuhan kurang lebih 30 tahun. Minimal 20 tahun. Tapi dia berkata, saya mau lagi makin mengenal dia. Saya mau lagi mengalami kuasa kebangkitannya. Beginilah alumni yang hidup. Saya bersyukur dalam pembangunan tahap ketiga Trinity ini yang diketuai Bang Peter, saya secara nyata dibantu oleh mereka. Bang Peter berkata, let me take it Bang. Give me the privilege. Saya akan atur. Wow. Nah, saya berkata sama Bang Peter, sebenarnya saya sudah pasrah. I will do it my own. Karena sejak tahun pertama 2012, saya berharap ke kiri dan ke kanan, akhirnya saya banyak kecewa. Dan istri saya menasehati, lakukan apa yang bisa kau lakukan di hadapan Tuhan, jangan berharap kepada manusia, nanti kau kecewa. Dan saya berkata, I'll do it my own sampai saya mati. Ternyata Tuhan mengirimkan. Dan akhirnya saya semangat lagi melihat alumni. Saya berkata di kamp tahunan alumni, kalau ribuan alumni yang dibina Perkantas terlibat melayani sebagaimana yang kulihat sekarang ini, maka yang kita capai jauh lebih banyak, jauh lebih maksimal. Dan ketika Bang Peter berkata, give me the privilege, saya akan melakukan semua itu, saya berkata terima kasih. Tapi jangan hanya itu. Lebih dari situ, mumpung kalian sudah terlibat. Kalian bukan orang biasa di mata saya, kalian orang-orang hebat. Saya memerlukan 100 hamba Tuhan yang siap kita kirim ke desa-desa. Kalau ke desa-desa berarti jangan dibuat polisinya. Pendeta harus digaji sama jemaat yang dilayani. Itu polisi paling tolol. Nggak boleh terjadi. Loh bagaimana bisa jemaat mendukung pendeta?
makannya saja susah. Makanya prinsip Alkitab di Korintus, maka yang banyak tidak berlebih-lebih, yang sedikit jangan berkekurangan. Supaya ada keseimbangan. Mestinya gereja di kota harus mendukung gereja di desa. Nah, saya berkata sama Bang Peter, Bang Daniel, Bang Joni, dan tim, saya berkata, kalau Tuhan berkenan memberikan kalian surplus sekian miliar, maka 100 orang hamba Tuhan itu, saya sedang plot ke desa-desa pedalaman. Saya udah mulai janjikan, kau butuh hamba Tuhan? Butuh, tapi saya nggak ada uang, siap. Dan saya berkata kepada mereka, dalam 5 tahun terakhir ini, di mana usia saya sudah mencapai 70, saya akan bikin kapak paling kencang, tinggi. Saya akan sekolahkan S2 dan S3, supaya Injil yang mulia, yang murni, yang benar, tidak kompromi, bisa kubagikan sama mereka. Nah, itu membutuhkan mungkin 3, 4, 5 miliar, terlalu sedikit. Puji Tuhan. Our destiny is very clear. Yang kedua, mari kita catat, setelah destininya jelas, how to achieve the destiny. Langsung Tuhan bicara, quality. Ini yang kedua. Tidak bisa kita meraih destiny yang tinggi, yang mulia, yang agung, yang bernilai dengan kualitas sembarangan. Itulah yang kita baca tadi di dalam ayatnya selanjutnya. Akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin di antara mereka. Luar biasa bukan? Tuhan bicara apa? I select them. Bukan orang sembarangan. Harus pemimpin. Supaya destiny, tujuan yang sudah kutetapkan bisa dicapai. Jangan orang sembarangan. Nah, begitu juga saudaraku yang terkasih. Kalau kita mau meraih yang terbaik, maka kita perlu kualitas terbaik. Kita perlu tim terbaik. Makanya saya berkata kepada Bang Peter dan kawan-kawan, di mataku kalian orang-orang the best. Alumni the best kalian. Terima kasih saya bilang. Melalui kalian saya harapkan bukan hanya uang yang kalian kumpulkan, tapi terutama melalui dedikasi kalian yang sangat sibuk, maka alumni lain juga pikir, wow, Peter saja, Daniel Ginting saja, Johnny Sinaga saja, Tio Serapina saja, Rosma Sinaga sudah begitu luar biasa sibuknya. Apalagi saya harus siap juga tempur. Begitu juga dengan Dr. Yosia, guru besar dari UI itu. Jadi saya berkata, kalian bagikan api yang menyala-nyala. Baru kita berhasil. Bukan hanya uang yang perlu. Karena kita tidak mau membangun sekedar bangunan fisik. Kalau bangunan makin megah, tapi kerohanian tidak bagus, itu menjadi orang Batak bilang sikap mabarbar. Menjadi sumber perpecahan, berebut aset. Tetapi kalau kerohaniannya bagus, semua properti, semua fasilitas hanya sekedar alat. Saya itu mau naik mobil ras, mau mobil kijang, yang penting sampai tujuan. Cuman bedanya memang, waktu saya naik kijang butut, sering mogok, terlambat melayani. Saya sudah dikasih Daniel dan kawan-kawan mobil ras, maka nggak pernah lagi mogok. Lancar terus. Jadi memang ada bedanya. Tapi saya tidak gunakan itu untuk my own glory. His glory. Quality. Mari kita ingat itu. Maka saudaraku sekalian, kecenderungan kita, kedagingan kita cenderung do the worst, bukan the best. Ini masa pandemik. Karena itu seringkali ku dengar alumni bikin alasan. Apa boleh buat bang? Saya terus terang sedih. Dalam masa pandemik ini yang ku dengar banyak keluhan dari alumni. Ya apa boleh buat bang? Apa boleh buat bang? Apa boleh buat bang? Kalau saya mendengar ada alumni berkata, wah luar biasa bang. Bagi saya masa pandemik inilah kesempatan. Wah itu saya senang itu. Sama seperti yang dikatakan dalam filosofi Chinese katanya. Ada, tapi saya nggak tahu bahasa Chinese-nya. Tapi karena saya sering khotbah di gereja Chinese, ada pepatah begini, kesulitan dalam bahasa Chinese itu punya akar yang sama dengan kesempatan.
Ada yang tahu nggak bahasa Chinese-nya itu? Kesulitan adalah kesempatan. Saya pernah dengar itu di gereja GKY Sunter. Nah ini pandemik ini adalah kesulitan. Saya harap mari saling mendoakan. Jadikan ini kesempatan. Jangan itu dibikin jadi alasan. Misalnya apa? Keterampilan-keterampilan yang selama ini kita tidak miliki sebelum pandemi. Mari kita persiapkan di masa pandemi ini. Salah satu kendalanya saya mendengar alumni terhalang maju adalah bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman. Jadi nggak bisa dipromosi. Nah, selama pandemi ini banyak waktu untuk mendengar bahasa Inggris. YouTube itu limpah ruah YouTube. Saya kembali melatih bahasa Jerman saya nggak pergi ke Goethe seperti 20 tahun lebih yang lalu. Saya dengar saja Deutsch Alpsprache. Saya G1A, G1B, lalu advance dan seterusnya. Jadi bisa. Apa kekurangan kita? Mari saudaraku sekalian, perlengkapi diri. Ini depanku ini ada Dr. Henry Papahan. Nah ini adalah dokter spesialis. Tapi dia menyadari dokter pun perlu membawakan firman Tuhan. Dia belajar teologi juga. Nah, ini kesempatan. Ini hal yang kedua. Quality. Mari kualitinya tingkatkan. Karena apa? Semua orang yang yang ditugaskan Tuhan ini tadi dikatakan saya mau orang berkualitas. Yang ketiga, strategi. Mari kita garis bawah itu. Kenapa saya bilang strategi? Itulah yang saya lihat diperintahkan Allah. Ya, ayat yang ke-17, maka Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Lalu 18, ya. Boleh nggak saya minta ada yang membaca buat kita? Siapa yang sedang baca Alkitab? Ayat 18 sampai 20. Boleh baca? Siapa saja? Yang sedang baca Alkitabnya. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Puji Tuhan. Ini yang kita lihat hal yang ketiga. Apa yang kita lihat di sini? Saya menyebut ini strategi. Strategi apa yang harus diterapkan dalam mencapai destiny, tujuan itu. Karena apa? Semua kita sadar. Sekalipun kita sudah jelas tujuan kita, penerapan strategi itu sangat penting. Itulah sebabnya orang yang terbiasa membuat rencana dan menganalisis rencananya biasanya memiliki kualitas hidup yang berbeda. Jadi nggak ada itu manusia tanpa rencana. Nggak ada itu. Salah satu manusia yang sangat saya kenal berhasil dan juga mempengaruhi hidup saya adalah Sakyus Indrawan. Mungkin ada beberapa di antara kita mengenal itu. Itu adalah pemimpin KTB saya. Dan dialah yang menjadi PKK saya. Dan dari dia saya belajar yang namanya jangan asal hidup. Jadi dulu itu di kampus sering dibahas strategi for living. Strategi untuk hidup. Manage your time. Karena manage your time means manage your life. Kalau betul kita berkata anak Tuhan, maka manage your life. Kalau manage your life, berarti manage your time. Kalau manage your time, maka buatlah jelas. Buatlah rencana harian.
Atau dibalik, buatlah rencana tahunan, rencana bulanan, rencana mingguan, rencana harian. Maka waktu kami AKK, kami harus punya itu dan diserahkan setiap saat kepada PKK. Puji Tuhan. Kalau orang berkata kepada saya, abang itu gila ya. Sorry ya katanya. Abang itu menurut saya gila. Nggak banyak orang bisa mencapai yang abang capai. Maksudnya apa? Benar. Abang khotbah kemana-mana. Seminar kemana-mana. Menulis buku begitu banyak. Bikin ini, bikin itu. Saya nggak kebayang itu. Kita baru berpikir abang udah terbang. Lalu saya berkata, puji Tuhan. Itu karunia Tuhan. Tuhan mengajar. Tuhan membimbing. Caranya gimana? Salah satu ya ini. Strategi for living mesti jelas. Mesti jelas. Misalnya Dr. Henry Papahan ini. Umurnya sekarang berapa? Kalau Tuhan kasih katakanlah pakai doa Musa 70 tahun. Maka berapa tahun lagi? Bagaimana hidup itu dikelola, diatur. Jangan asal hidup. Togi Sinaga. Dia di Riyadh tadi. Berapa uangnya? Berapa tabungannya? Mau berapa tahun lagi di Riyadh? Kan nggak ada batas cukupnya uang kan? Mesti jelas. Nah bagaimana strateginya? Nah strategi apa yang diterapkan? Makanya ada tadi ini. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Bangsanya kuat atau lemah. Ini semua nanti mempengaruhi strateginya. Bagaimana negeri didiami. Apakah baik atau buruk? Maksudnya kualitasnya. Bagaimana kota-kotanya? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat berkubu? Kalau tempat terbuka, mudah diserang. Kalau tempat berkubu, benteng-benteng, bagaimana cara menempuhnya? Sebenarnya, saudaraku yang terkasih, saya bisa langsung pindah ini. Karena apa? Bagi semua alumni, theoretically we master this. Ya kan? Ini yang kita tahu sekarang ini, analisa SWOT. Strength, ya toh? Weakness, opportunities, dan threats. Nah, kita catat itu. Apa strength-nya saya? Apa weakness saya? Apa opportunities? Nah sekarang menurut saya, masa pandemik jangan kita bikin ini jadi masalah semua ini. Banyak opportunities dalam masa pandemik ini. Misalnya, gara-gara masa pandemik ini, terus terang, ya teman-temanku, saudaraku yang terkasih, saya menghemat banyak waktu. Biasanya kalau ke perkantas itu, minimal 1,5 jam, satu arah. Kalau saya berangkat lebih siang bisa 2 jam. Kalau pulang bisa 4 jam. Nah, begitu nyampe kan nggak langsung bisa efektif kerja. Mesti istirahat dulu. Maka minimal 5-6 jam habis. Sekarang, Bapak Ibu, saya tidur 1 jam. Udah segar, bisa melakukan banyak hal lagi. Saya tidak bisa khotbah, ya. Makanya saya produksi banyak YouTube. Jadi orang berkata, Pak Pendeta terima kasih, saya nggak kenal. Saya diberkati melalui khotbah di YouTube. Bagus. Saya bikin itu. Saya tidak mau itu menjadi alasan yang sah untuk saya doing nothing. Ada opportunities. Orang Batak itu ya, mohon maaf ya Batak ya, kan suka bertamu kan. Kalau ada tamu kan nggak mungkin diusir kan. Nah kalau datang tulang, datang amang boru, datang bere. Nah, kapan belajarnya? Kapan persiapannya? Makanya abangku yang masih hidup waktu itu sudah pergi ke sorga. Dia berkata, sebenarnya nggak ada gunanya aku datang ke rumahmu. Kalau dia datang dari Jakarta, dia datang mengunjungi anaknya di Bekasi. Dia aku bilang, Bang, kapan datang ke sini? Ke Cinere. Dia bilang apa? Kau mau seluruh dunia datang ke rumahmu. Tapi kau nggak pernah ada waktu untuk melayaninya. Ya apa boleh buat? Kadang-kadang mereka datang pas saya lagi khotbah. Kecuali ada perjanjian sebelumnya, bukan?
Datang jam sekian. Tapi sesudah itu pun harus ngomong. Habis ini saya akan khotbah. Nah, jadi banyak masa pandemi ini jadi kesempatan, bukan masalah. Hemat waktu, hemat uang. Saya udah pernah bilang ini. Kalau naik tol sekarang dari Cinere, begitu keluar aja rumah kami komplek langsung tol. Masuk tol Outer Ring Road, itu sekarang kalau nggak salah 24.000 atau 25.000. Berarti pulang pergi 50.000. Kalau masuk tol Uki itu 7.000. Nah, tol dalam kota itu 7.000 lagi. Maka saya bilang dari tol ke tol, tol mayon. Tol bahasa Batak. Ngerti bahasa Batak tol? Itu. Tol itu apa itu? Apa sih bahasa Indonesianya tol? Ada yang tahu bahasa Indonesia tol? Apalah, nggak berdaya begitulah, tergeletak. Itulah. Puji Tuhan, ini yang ketiga. Yang keempat, dibahas di sini adalah unity. Kita harus membangun kerjasama yang baik. Itulah yang kita baca tadi di dalam ayatnya yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat, kota-kota berkubu sangat besar, keturunan Enak telah kami lihat di sana. Lalu orang Amalek diam di tanah Negeb. Semuanya negatif. Lalu akhirnya dia berkata, kita nggak bisa maju. Kita tidak dapat maju menyerang. Ayat 31. Tetapi orang datang ke pergi sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang. Kenapa? Kita baca tadi negeri yang memakan penduduknya. Mereka tinggi-tinggi. Manusia raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang. Nah, yang ngomong seperti ini ketepatan mayoritas 10 orang. Yang 2 orang, Kaleb dan Yosua, ayat 30, 31. Ya, 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah ini terjadi perpecahan dalam tubuh tim. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Makanya sejauh semaksimal mungkin, mari kita membangun kebersamaan, kesatuan dalam tim kita. Karena apa? Kalau kita seperti ini lemah, yang satu bilang maju, yang satu bilang mundur, yang satu bilang begini, nggak bisa. Maka perlu kita penyatuan dulu, penyatuan fisik, penyatuan ini. Nggak ada gunanya. Banyak kepala kalau pecah. Ini masalah yang dihadapi. Dan yang menyedihkan, mayoritas itu yang menyuruh discourage, mundur. Jangan kita rebut tanah kanan, mampus nanti kita semua. Tapi puji Tuhan, meskipun minoritas bersama Tuhan maju. Kadang-kadang di rapat-rapat lebih banyak suara daging, suara dunia daripada suara rohani. Di sini dibutuhkan orang-orang yang dekat dengan Tuhan Allah. Don't follow the majority. Belum tentu mereka benar. Betul? And never depend on the majority. Yesus disalibkan oleh mayoritas, bukan? Dan ini mayoritas 10 orang bilang kita nggak boleh maju. Perkantas Jakarta alumninya mayoritas apa? Kita berdoa, mayoritasnya anak Tuhan. Hatinya menyala, rohnya menyala bagi Tuhan. Tapi sekiranya mayoritas semua zona nyaman, maaf ya, maaf. Saya tidak menyindir siapapun. Sekiranya alumni kita semua memikirkan perutnya, dirinya sendiri, zona nyamannya sendiri, istrinya, suaminya, anaknya, keluarganya, tabungan masa depannya, rumahnya, kondominiumnya, semua nggak peduli pekerjaan Tuhan, maka kita tidak boleh bergantung sama mereka. Orang-orang seperti itu tidak ada gunanya bagi pekerjaan Tuhan.
Maafkan kalimat ini mungkin terlalu keras. Karena bagi saudara-saudara yang mengenal saya, sejak saya lulus dari UI tahun 84 sampai detik ini, hidup saya dalam pelayanan. Dengan hati nurani yang bersih saya berkata, tidak pernah satu hari. Ini direkam ini. Ini kalimat sesungguhnya ini. Tidak pernah ada satu hari di mana hidup saya orientasinya uang. Saya ulangi. Tidak pernah ada satu hari di mana saya bangun tidur, orientasi adalah how to get more money. Never. Saya hanya berorientasi, Tuhan, apa yang kau mau kulakukan? Kau sudah berdarah-darah bagiku. Dari tempat yang mulia kau menjadi hina. Dari maha kaya kau menjadi miskin. Samalah seperti lagu saya yang saya cipta itu. Saya ciptakan itu sambil menangis bercucuran air mata. Dia yang mulia datang dengan hina, agar yang hina jadi mulia. Masuklah penyembahan saya kan. Oh Yesus, agunglah kasih-Mu, ajaiblah pengorbananmu. Kau pikul semua dosa manusia. Kau bawa sertamu mati di Golgota. Lalu muncullah refrennya. Terimalah segala puji oh Tuhan. Hanya Engkaulah yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau oh Tuhanku. Lalu nadanya saya turunkan masuk kepada exaltation penyembahan. Ku datang padamu, sujud dan menyembah. Oh Tuhan, Kaulah junjunganku. Sesudah itu apa? Saya mau bukan hanya saya. Lalu saya serukan kalimat terakhir. Hai umat manusia, terima dan sembah Dia, domba Allah penghapus dosa dunia. Itulah yang kita lakukan. Unity. Tentu unity bersama dengan orang yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Demikian Paulus kepada Timotius. Mari kita bergandengan tangan. Bekerja sama. Tidak cukup hanya sama-sama kerja. Kita harus bekerja sama. Itulah yang kita bahas di KTA yang lalu. Lalu kemudian yang kelima adalah purity. Purity. Hidup yang kudus. Dan yang keenam adalah andalkan Tuhan. Saya gabung itu. Karena apa? Menarik sekali rekan alumni yang terkasih. Mereka mengamati wilayah yang sama, bukan? Mereka menghadapi kesulitan yang sama, bukan? Objeknya sama, ya kesulitannya sama. Tapi mengapa mereka memiliki kesimpulan dan sikap yang berbeda? Coba kita baca ya. Boleh nggak saya minta satu orang membaca kalimatnya Kaleb, ya, ayat yang ke-30, ya. Lalu satu orang, Dr. Henry, boleh baca ayat 30, lalu minta kembali Bang Togi membaca ayat 31. Dr. Henry ayat 30, Dr. Togi ayat 31. Silakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu,
karena mereka lebih kuat daripada. Nah, coba ayat 30. Kita akan maju. Kita menduduki. Pasti mengalahkan. 31. Nggak bisa. Inilah dua macam alumni yang dihadapi sama-sama pandemik. Ada alumni yang berhasil makin tinggi melejit. Tapi ada yang tol-tol, galpang, gopala, hancur lebur. Hanya bisa mengeluh. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Mungkin orang itu mendengar khotbah saya ini. Saya makin melihat, memang kalau orang mau susah hidupnya gampang. Saya mengenal seorang alumnus yang mamanya sangat sayang kepadanya. Dan karena itu mamanya yang sudah ingin memberikan segala-galanya kepada anak lakinya ini. Tapi anak lakinya sama istrinya kurang ajar sama mamanya ini. Dalam konseling muncullah putus-putus ya. Karena dia orang Batak, saya belum berhasil. Anakmu yang kurang berhasil, kayak kere. Tapi mamanya bilang begini, sampai kapan aku terus seperti ini dibuatnya? Sulit. Lalu saya pikir begini, sekiranya saja si anak mau maju, ibunya sudah mau melimpahkan semua. Hidup kami begini. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong. Pendengarannya tidak kurang tajam mendengar. Dia mau menolong. Tapi dosa-dosa menghalangi. Saya kasihan. Saya berbisik kepada istri saya. Kau tahu cerita ibu itu? Saya berkata, sekiranya si anak dan istrinya sedikit saja mengalah, mereka udah beres. Toh mengalah untuk mama sendiri apa susahnya? Mengalah untuk mertua sendiri apa susahnya? Kalau bagi saya sih, dibentak-bentak sama mamaku, sama bapakku, emang kenapa rupanya? Dia nggak punya anak orang lain dibentaknya. Kalau dibentaknya anak orang lain nanti masukkan dia ke polisi. Saya berkata orang tua itu udah error. Biasalah. Makin tua error. Coba do your best. Bilangan 14 ayat 7 dan 8. Bilangan 14 ayat 7 dan 8. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Katakan begini, mengapa alumni menghadapi masalah yang sama, tapi kesimpulannya beda? Karena yang satu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hidupnya kudus di hadapan Tuhan.
Kedengaran nggak? Kedengaran. Jelas ya? Jelas. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita anggap timnya, kalau kita lihat timnya Musa ini adalah alumni, ada dua macam alumni. Macam pertama adalah seperti kelompok mayoritas. Macam kedua adalah kelompok Kaleb dan Yosua. Kelompok mayoritas mundur, tidak mau maju. Tapi kelompok Yosua, Kaleb, mari maju. Lalu saya berkata, di mana bedanya? Bedanya adalah yang satu mengandalkan Tuhan, yang satu melihat diri sendiri. Cukup jelas nggak? Ya, jadi saya simpulkan saja. Alumni itu bisa dua macam. Pertama macam udah jelas ya, puji Tuhan. Macam pertama adalah kelompok 10. Dan macam kedua adalah kelompok yang kedua. Mereka menghadapi masalah yang sama, tapi memiliki kesimpulan yang berbeda. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena yang satu mengandalkan Tuhan, hidupnya betul-betul berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan itulah sebabnya memiliki kesimpulan yang berbeda. Sekali lagi, saya minta Bang Peter tolong baca bilangan 14, ya, ayatnya yang ke-7 dan 8. Tolong Bang Peter. Sorry Bang, kurang jelas. Oke Bang. Bilangan 13, 14. Bilangan 14, ayat 7 dan 8. Oke, bilangan 14, 7 dan 8. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, jadi yang terakhir yang mau saya katakan adalah kiranya menjadi alumni yang betul-betul seperti kelompok Yosua dan kelompok Kaleb. Mereka menghadapi masalah yang sama, kesulitan yang sama, tantangan yang sama, semua sama. Tapi mereka memiliki sikap yang berbeda. Jadi dalam tahun baru, semangat baru kita ini, mari kita miliki ini. Kita udah jelas tadi destininya, tujuannya. Kita udah jelas tadi kualitas yang perlu kita persiapkan. Kita juga udah jelas tentang strategi, perlu strategi untuk mencapai the best. Kita juga udah jelas tantangan yang kita hadapi. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita minta Tuhan terlibat dalam segala tantangan. Anggap aja sekarang kita hadapi ini adalah the reality of life. Tetapi kalau kita mengadakan hidup yang pure di hadapan Tuhan, akhirnya keberhasilan milik kita semua.
Dan kalau kita baca kisah daripada Musa menempuh tanah Kanaan, akhirnya berhasil membawa umat itu ke tanah perjanjian. Apakah mari kita seperti Yosua dan Kaleb? Itu yang saya sebutkan tadi. Ketika kelompok 10 mengatakan mundur, melihat masalah bagaikan raksasa, maka kelompok Kaleb dan Yosua melihat masalah bisa diatasi. Karena apa? Tuhan bersama dengan mereka. Jadi tahun baru, semangat baru, mari kita mengandalkan Tuhan. Jaga, kalau kita mengandalkan Tuhan tentu jaga hidup yang suci di hadapan Tuhan. Itulah tadi ayatnya yang ke-9 itu. Itu jadi persyaratan ya. Ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Ya. Itu lagi katanya. Tidak putus sama Hal keduanya saya pakai. Oke. Ya, baik. This is the best we can make. Ya. Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kiranya bagi berkat bagi kita semua. Ya. Tahun baru, tantangan baru. Tapi bersama Tuhan kita lakukan perkara besar katanya ya. Dalam surga kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap firman yang dibagikan, yang kami baca dengan mata kami sendiri bahkan Tuhan. Tentang bagaimana segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam kehidupan ini dengan satu tujuan yang jelas dan berdasarkan perintah Tuhan untuk kami boleh memiliki kehidupan yang berkualitas, di mana kami juga Tuhan boleh memiliki strategi yang tepat dan kami bersama-sama mengerjakan hal-hal di depan yang Tuhan percayakan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang baik, kami berdoa supaya kiranya di dalam anugerah Allah, Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Untuk suatu tujuan yang mulia, yang Tuhan nyatakan kepada kami masing-masing. Masing-masing kami ada ratusan orang ya Tuhan dengan pimpinan yang berbeda kepada kami masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan nyatakan itu dan biarlah kami boleh menggenapi itu di dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa yang sulit juga Tuhan. Di mana tahun ini juga masih merupakan sesuatu yang belum pasti. Tetapi bersama dengan Tuhan kami, Bapa kami yang menyertai kami, kami tahu kami boleh melakukannya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Di mana kehidupan itu menjadi kehidupan yang berbuah. Bukan untuk kami, tetapi untuk menyenangkan Tuhan dan untuk
sesuatu yang sangat berguna kerajaan Allah bagi masyarakat di mana kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa biarlah Tuhan terus pimpin kami, khususnya ketika kami mulai tahun ini, Tuhan memimpin kami di dalam tahun ini untuk berjalan melangkah bersama tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas, Abang Kakak? Jelas. Oke. Baik. Ya, puji Tuhan untuk firman yang telah diberikan. Ya, inilah langsung teraplikasi bagaimana kita tidak tahu masa yang akan terjadi di depan. Ya, seperti sinyal bisa naik, bisa turun, bisa jelas, tidak jelas. Demikian juga tahun 2021 akan menjadi seperti apa? Kira-kira begitu ya. Langsung real terhadap dengan kondisi seperti ini. Tapi firman Allah jelas, Bu. Suara saya? Ya, tetapi puji Tuhan. Ya, bersyukur untuk firman Tuhan yang dikatakan, yang disampaikan oleh Bang Abu Sagala bahwa mengandalkan Tuhan itu menjadi kekuatan kita untuk berjalan bersama-sama Dia di tahun 2021. Mari kita nyatakan keyakinan iman kita dan juga merespon di atas firman yang telah diberitakan dengan lagu bersandar pada yang kekal. Bersandar pada yang kekal, karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, sandar untuk kuat teguh, sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal, jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal, jalanku cerah hilang yang getir, sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, sandar untuk kuat teguh, sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal, hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal, hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal, sandar, sandar, sandar untuk kuat teguh, sandar, sandar, ku bersandar pada yang Kami menutup ibadah malam hari ini. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan dan kita akan terus mengandalkan Dia melewati gurun dunia ini. Gitu ya. Kalau Dia istilahkan bahwa kita sedang melewati gurun pasir yang mungkin panas sekali, ada badai yang akan datang, tapi kita akan tetap ada di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan menuju tanah Kanaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita naikkan lagu Guide Me, O Thou Great Redeemer bersama-sama. Guide
minta kesediaan Pendeta Eli Yunus untuk berdoa syafaat dan juga berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu malam ini. Di dalam anugerah Tuhan, akhirnya kami dapat mengakhiri ibadah kami bersama dengan segala keterbatasan yang boleh kami hadapi, namun kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus menyapa kami. Di dalam ketidakmampuan kami untuk menangkap semua kebenaran firman Tuhan yang dipaparkan malam hari ini. Tapi kiranya kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Menolong kami untuk melihat realita hidup ini menjadi sesuatu hal yang tidak terhindarkan. Tetapi cara pandang kami seperti Yosua dan Kaleb, kiranya itu menjadi sebuah ketetapan di dalam hati kami, pikiran untuk menjalani hidup di tahun 2021 ini. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena di tengah-tengah realitas pergumulan yang secara manusia kami tidak sanggup untuk menjalani hidup dengan normal. Tetapi seperti pengalaman Yosua dan pengalaman Kaleb, bahwa oleh karena Engkau membuat mereka berhasil, oleh karena Engkau membuat mereka bisa menaklukkan pergumulan di dalam mendapatkan tanah perjalanan mereka sendiri. Maka akhirnya mereka boleh menikmati apa yang Engkau janjikan kepada mereka. Dan itu terjadi karena Allah yang terus bekerja. Allah yang terus supaya di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini, di dalam pandemi COVID, oleh karena realita kami yakini dari sanalah kami mendapat satu kekuatan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun atau siapapun yang memberikan kami kesulitan di tengah. Kami bersyukur malam hari ini untuk kesaksian satu keluarga yang boleh kami dengarkan dari Abu Dhabi, keluarga Adam dan Ika dengan anak mereka juga. Kami boleh terus dipelihara dan dijaga kesetiaannya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami tahu bahwa itu tidak gampang untuk kami lewati dalam hidup beriman kami. Tetapi sungguh kuasa Tuhan sanggup dan sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang, baik
yang mereka layani di tengah-tengah gereja mereka maupun juga di dalam dunia pekerjaan mereka. Bahkan malam hari ini kami dari waktu ke waktu di dalam kondisi mungkin sedang mengalami kondisi sakit anggota-anggota keluarga kami, atau mungkin kami mengalami keterhilangan oleh karena Engkau yang sedang sakit, kami berdoa. Tuhan jamah mereka, baik mereka yang sedang ada di rumah sakit, dirawat, maupun mereka sedang isolasi mandiri di rumah. Kami mendengar banyak keluarga-keluarga alumni sedang keajaiban, kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi. Kami terbatas di sana sini untuk melihat dan mendapatkan informasi tentang orang-orang yang sedang ada di rumah sakit, orang-orang yang kami sedang mengalami kesulitan di dalam berbagai aspek kehidupan saat ini. Mungkin kami mengalami kesuaman rohani. Kiranya firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami. Kami tidak pernah menyerah. Kami hati yang tidak hanya melihat pergumulan-pergumulan kami sendiri, tetapi kami juga melihat orang-orang lain yang mungkin kami harus bangun sikap komunikasi dan pelayanan kepada mereka. Bapa di surga, terima kasih. Berkatilah seluruh alumni bersama dengan semua keluarga yang telah mengikuti kebaktian malam hari ini. Bahkan supaya di dalam menjalani kehidupan di tahun 2021 ini, Engkaulah segala-galanya bagi mereka. Engkaulah yang menjadi tumpuan hidup mereka, andalan mereka yang telah terlibat malam hari ini. Berkati mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan menolongkanlah, sempurnakanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian persekutuan kita, menawarkan segala kefrustrasian dan keputusasaan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Yosua dan Kaleb. Allah yang telah memberikan kemenangan
kepada Yosua dan Kaleb. Oleh karena mereka mengandalkan Allah Yahweh itu adalah itu juga Allah yang kita Amin.